Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya. Kita hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Lipin David. Tapi kalau Bapak kayaknya agak nggak pas nih, lebih tepatnya Mas ya. Ya, boleh. Karena masih muda sekali. Boleh. Jadi kita jumpa dengan Mas Lipin David. Mas Lipin adalah agen properti ya, tepatnya Direktur Brooklyn Property Palembang. Selamat datang di Tribun. Selamat datang Mbak Heni, terima kasih dia diundang. Ya, sama-sama. Kami senang sekali Mas Lipin bisa hadir di Geraha Tribun. Mas Lipin, judul dari podcast kita hari ini adalah Dari Naksir ke Deal, Cara Pilih Properti Tanpa Penyesalan. Yes. Nah, kita mau gali lebih dalam nih tentang gimana nih tips yang akan di-share oleh Mas Lipin tentang memilih properti tanpa penyesalan itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam untuk membahas tema judul podcast kita ini, nah kita mau gali dulu nih personal branding dari Mas Lipin David. Ya. Jadi Mas Lipin langsung deh perkenalkan Mas Lipin. Iya, baik. Selamat sore pemirsa Tribuners, perkenalkan saya Lipin David, saat ini saya umur 38 tahun. Saat ini saya sebagai direktur dari Brooklyn Property Palembang, property agency di Palembang khususnya. Untuk karir profesional saya, sebelumnya saya lebih di tahun 2009 saya memulai karir saya sebagai sales properti di Ciputra Group, waktu itu dalam proyek Citra Grand City Palembang, kurang lebih sampai 10 tahun, 2019. Lalu saya ke company lainnya, itu di Tamrin Homes dari proyeknya Tamrin Group, itu kurang lebih 3 tahun. Dan saat ini saya sekarang entrepreneurship sendiri dengan brand sendiri, yaitu tadi Brooklyn Property Palembang di bidang agency properti, terus juga konsultan juga, dan juga sebagai sales trainer untuk properti khususnya. Iya, Mas Lipin mungkin bisa ceritakan dari pengalaman Mas Lipin tadi. Apa tuh pengalaman yang paling berkesan ketika Mas Lipin berkiprah di dunia properti ini? Iya, baik ini. Awalnya sih dari saya benar-benar tidak ada basic sekali di dunia properti ya, karena saya di industri lain sebelumnya. Jadi waktu masuk Ciputra tuh kebetulan proyek Citra Grand City ini kan boleh dibilang proyek township kota mandiri terbesar waktu itu di Palembang. Dan waktu saya datang pun yang namanya kita sales kan, kalau sales kan harus ada barang yang kita jual kan. Pas ke sana itu barangnya nggak ada, bahkan katanya jual rumah, tapi itu semuanya hutan, tidak ada rumah. Jadi kita cuma dikasih brosur saja kayak gitu. Nah, jadi pengalaman menariknya adalah tantang challenge juga. Jadi bagaimana kita harus bisa menjual properti, rumah, ruko waktu itu tanpa orang melihat fisiknya. Jadi hanya jual brosur, dan orang kesana juga belum bisa lihat apa-apa waktu itu sebelum ada rumah contoh sebelumnya. Dan puji Tuhan sih karena kita dibekali dengan ilmu marketing, sales juga dari Ciputra Group, dan juga nama besar Ciputra waktu itu, kami jadi bisa survive juga untuk jualan. Puji Tuhan waktu itu orang bilang kan, beli rumah di CGC katanya kan, Citra Grand City, beli kucing dalam karung katanya kan. Cuman kalau kita bilangnya dulu ya
di dalam karungnya itu kucingnya udah tahu Bu, kucingnya Ciputra gitu, Iya. makanya orang mau beli juga kan. Tapi di balik itu sih yang berkesan bagaimana kita bisa menjual project tanpa melihat fisik itu sih, itu yang jadi challenge juga sih. Selain nama besar Ciputra, kita juga sebagai sales kan harus jadi problem solver juga, kita harus jadi bisa yang konsultan juga, bagaimana konsumen mau beli sama kita dan mau beli produk kita kayak gitu. Tuh, jadi terus kedua mungkin sedikit lagi mungkin di Tamrin Group juga challenge juga, karena waktu itu project Tamrin Group itu yang saya jual adalah project-project yang boleh dibilang udah 8 tahun tidak terjual, projectnya juga boleh dibilang kurang kurang terawat. Tapi puji Tuhan di 2021 saya bisa jual habis unit-unit tersebut yang mungkin sudah lama banget tidak terjual. Berapa unit tuh? Itu waktu itu sekitar 9 atau 10 unit lah. Luar biasa. Dan omsetnya kurang lebih 18 miliaran. Luar biasa. Ya, tapi yang berkesan itu adalah bagaimana barang ini ibaratnya tuh barang setengah mentah atau barang yang sudah lama di gudang kayak gitu loh, yang orang dijual aja orang nggak mau beli. Tapi puji Tuhan di 2021 itu semua project itu sold. Itu properti juga kan? Properti juga, rumah dan ruko waktu itu. Rumah dan ruko di Palembang. Di Palembang, semua di Palembang. Tadi kan yang pertama kan tadi Ciputra kan? Proyek Ciputra yang 10 tahun kan? Nah, di Ciputra tadi bisa dong di-share pencapaian dari Mas Lipin? Iya. Kalau di Ciputra Group, waktu di Citra Grand City, kurang lebih saya sebagai sales itu 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun sebagai sales, baru peningkatan karir kan. Nah di sales itu mungkin boleh share prestasinya. Prestasi saya waktu di sales itu mungkin nggak kehitung ya berapa kali top sales waktu itu. Kalau untuk omsetnya mungkin udah di atas 100 miliaran. Sama 5 tahun? Selama 5 tahun. Selama 5 ya, sudah di atas 100 di atas 100 M. Terus kalau unit sih, unit mungkin bisa lebih banyak lagi, di atas 100 unit juga. Karena unitnya juga banyak kan, ya, Mbak Yeni. Jadi lebih dalam unit itu bisa lebih banyak. Terus prestasi berikutnya, waktu saya sebagai marketing manager atau head of marketing waktu itu, kami berhasil, saya dan tim marketing berhasil menjual project rumah subsidi waktu itu 1.100 unit dalam waktu 1 hari. Luar biasa. Yang bagian belakang itu projectnya subsidi. Bagian belakangnya itu ya? Iya, yang BPS Land dulu projectnya. Jadi kami memang meng-create sebuah strategi marketing, promosi, corporate to corporate, bagaimana project ini bisa booming. Dan jadi kita buka nomor urut. Jadi dulu orang mau beli rumah itu nggak bisa langsung beli, ada duit pun juga nggak bisa beli, cuma bisa beli nomor urut kayak gitu lah. Kalau dapat nomor urut, nanti kita buka, baru mereka rebut-rebutan tuh belinya. 1.100 dalam 1 hari? 1.100 unit dalam 1 hari. Jualannya sih sebenarnya 1 bulan, tapi jualan nomor urut. Tapi dalam 1 hari itu yang rebut-rebutan belinya. Eksekusinya 1 hari? Eksekusinya dalam 1 hari. 1.100 rumah. Iya, itu project subsidi sih. Tapi. Nah, itu tadi cerita sukses ya ketika berkarir di grup Ciputra, kemudian ke Tamrin Brothers. Nah, langsung kemudian bukan bersolo karir ya, langsung bikin perusahaan sendiri nih, iya kan? Iya, betul. Jadi Mas Ipin mendirikan Brooklyn Property Palembang dan menjadi direkturnya tentu ya. Nah, cerita dong itu. Ini tahap ketiga ya dari suksesi karirnya Mas Lipin. Iya, jadi setelah berkarir profesional di tahun lalu lah 2024, saya
memutuskan untuk berwira swasta lah, berentrepreneur sendiri. Itu tetap di bidang properti, tapi kali ini di bidang agency properti. Nah, di property agent ini saya ambil menggunakan nama sendiri ya, brand sendiri, itu Brooklyn Property Palembang. Nah, Brooklyn Property ini juga umurnya masih muda sekali. Oh iya. Bahkan ini juga masih merintis kan. Jadi di Brooklyn Property ini saya buat slogan dari brand saya ini itu adalah Your Dream House Starts Here. Oh, Jadi iya. maksudnya rumah impian Anda itu dimulai dari sini kayak Oh gitu. iya. Nah, visinya sebenarnya kita Brooklyn Property ini lebih spesialisasi ke rumah baru. Makanya saya pakai tagline juga untuk Brooklyn Property ini bantu kamu punya rumah baru. Oh iya. Kayak gitu. Nah, jadi spesialisasinya ke rumah baru atau rumah primary kami bilang sebutannya. Nah, primary house ini disitulah kenapa saat ini kami sudah bekerja sama dengan MOU dengan 10 developer di Palembang, baik itu developer nasional dan developer lokal. Developer nasionalnya itu kami sudah kerjasama dengan Ciputra Group, tapi dengan Citraland, Project Citraland. Dengan nasional lainnya itu dengan Project Wika Realty, Taman Sari Swarna, dan lainnya lokal, ada Citra Grand City, ada Reed Group, dan lain-lain. Gak apa-apa disebutin sampai 10. Ya, jadi ada kalau nasionalnya tadi Ciputra Group itu Project Citraland di Musi 2, terus yang kedua itu projectnya Wika Realty, BUMN, itu dengan Project Taman Sari Swarna, terus kami juga kerjasama dengan Reed Group, RID Group, juga ada Abadi Lestari Land, itu project Golden Canyon, terus ada Tamrin Homes tentunya, itu projectnya Osaka, Ayana Estate dan lain-lain. Terus juga ada Botanica Residence, terus juga ada Botanica Residence, itu di Soekarno-Hatta, projectnya juga Botanica dengan PT Finland. Gitu. Ada juga yang lainnya itu seperti Grand Monero di kawasan Citra Grand City juga, dan lain-lain lah Mbak. Saya agak lupa juga sisanya. Oke. Karena ada banyak sih. Luar biasa ya. Iya. Nah, udah tadi baru tuh berapa lama barunya? Mungkin kurang lebih baru 1 tahun lah. Baru 1 secara official resmi ya. Karena kita punya badan usaha juga PT, agar kita bisa kerjasama. Mungkin kurang lebih baru 11 bulan, 12, 1 tahun lah mungkin. Ada target yang mau dicapai? Target tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Jadi kalau untuk Brooklyn ini kami sih pengen punya target untuk customer atau masyarakat Kota Palembang khususnya yang ingin membeli atau memiliki rumah baru itu bisa bisa mulai dari kami, karena kami juga punya punya jasa untuk ada comparisonnya juga. Jadi karena banyak developer kan, jadi kadang konsumen bingung nih kan, rumah yang ini lebih bagus yang mana, ini dan ini kayak gitu loh. Jadi kami juga bisa bantu untuk membuat perbandingan untuk dapat yang terbaik. Nah, terus juga kami juga pengen spesialisasinya capai kami menjadi opsi pertama untuk corporate ataupun company-company investor dari luar kota Palembang ataupun yang Palembang untuk mencari lahan, baik itu mereka mau untuk developer perumahan, baik itu untuk pembangunan properti yang lainnya, itu juga kami menjadi target kami itu menjadi spesialisasi di hal untuk menjadi opsi utama dari company dari luar kota untuk berinvestasi properti di Palembang seperti itu. Nah, target secara realistisnya sih ya kita pengen penjualan yang sebanyak-banyak lah. Jadi bisa membantu banyak customer juga untuk dapat hunian impiannya supaya tidak ada penyesalan tadi kan. Sesuai temanya tadi. Sesuai dengan temanya ya. Nah, itu kan ceritanya
sukses semua deh gitu. Iya, Maksudnya belum itu Mbak, masih itu masih apa mulai. pencapaian-pencapaian yang udah menjadi cerita sukses dari Mas Lipin. Nah, Iya. ada nggak cerita apa ya tantangannya gitu ya? Tantangannya. Apakah nggak pernah gagal jual? Oh pernah pasti Mbak. Oh iya, gimana tuh? Iya. Bisa cerita? Kalau challenge-nya sih ini yang apa nih, yang waktu di karir profesional atau yang waktu di Bisa dari awal sampai sekarang oke. di berapa ya? Kalau challenge-nya sih apa namanya, kalau waktu di karir profesional, waktu di Ciputra, baik itu Ciputra atau di Tamrin itu challenge-nya masing-masing beda sih. Kalau challenge-nya di Ciputra itu kami waktu itu memang ada struggle di tahun 2018 kalau nggak salah, itu properti turun sekali trennya, sehingga kami tetap harus bisa jualan. Nah challenge-nya itu jadi bagaimana mencapai target tahunan yang harus kita capai satu tim itu waktu itu, untuk tapi dengan challenge-nya dengan tren ekonominya yang lagi sulit waktu itu 2018. Nah itu challenge-nya. Tapi puji Tuhan kami punya prinsip waktu itu, Ciputra Citra Grand City itu kalau kita tidak bisa melakukan sendiri, ayo kita gandeng dengan orang lain. Makanya waktu itu 2018 kami banyak sekali melakukan kolaborasi, networking dengan partner-partner kami, baik itu media, Tribun Network, Kompas Group waktu itu sangat support kami, terus juga dengan organisasi-organisasi lain seperti IMA waktu itu. Jadi kami berkolaborasi dengan pihak bank juga. Akhirnya jadi puji Tuhan kami bisa mencapai target juga pada saat itu. Jadi challenge-nya di situ. Kalau challenge di Tamrin Homes itu waktu itu challenge-nya itu bagaimana menjual barang yang sudah tidak populer lagi lah kayak gitulah, yang sudah lama tapi bagaimana kita kemas dengan marketing komunikasi yang baik sehingga akhirnya project itu bisa sold out. Nah kalau di Brooklyn Property ini challenge-nya karena mungkin saya juga baru ya di industri agency ya, karena selama ini kan profesional rumah baru. Di industri agency ini tantangannya, challenge-nya mungkin bagaimana kita dapat apa namanya, listingan buyer, listingan penjual yang kredibel dan yang yang berkomitmen lah. Jadi kadang makanya ini cerita gagal mungkin. Kita tuh pernah gagal kan, tapi menjadi pemicu untuk membuat inovasi sehingga bisa sale semua kan. Betul, makanya kalau di agency properti ini dunianya agak berbeda. Mbak Yeni dengan profesional, kalau developer kan kita punya perusahaan kan yang mensupport kita kan. Tapi kalau ini kita benar-benar harus support diri kita sendiri gitu kan. Jadi challenge-nya sih lebih banyak ke pihak eksternal lah. Jadi kayak misalkan kita sudah lakukan penjualan tapi komisi tidak dibayar. Oh, pernah gitu ya? Iya, pernah. Ada juga kita udah lakukan penjualan tapi kita yang bawa customernya untuk beli, tapi customernya malah potong jalan langsung lewat belakang kami. Dia langsung ke yang ngejual gitu ya? Iya, jadi tidak melalui kami juga. Meninggalkan penghubungnya? Iya, kami yang menghubungkan, kami yang bantu carikan, kami yang bantu pertemukan, kami bantu lihat, kami bantu juga menawarkan. Di belakang kita ternyata mereka nawarin sendiri. Mereka deal. Mereka deal sendiri. Nah puji Tuhan, tapi yang pemiliknya itu berkomitkan walaupun di belakang itu, tapi mereka masih mau bayar kita. Jadi itu ada syukurnya juga lah gitu. Terus bagaimana juga challenge-nya, satu project itu kita harus bersaing dengan agent-agent lain. Jadi kalau misalnya kayak rumah primary, rumah baru, kita kan bersaing dengan tim in-house. Tim in-house itu yang karyawannya developer, gitu. Ya kadang kita yang buat konten, kita yang buat video, kita yang menawarkan kayak gitu kan. Tapi mereka langsung ke developer itu sendiri. Nah jadi kadang
kita udah usahakan, kita yang promosiin, tapi mereka langsung ke sana Iya. gitu. Foto kan pas sama kayak tadi ya. Foto pas. Nah, terus juga apa namanya, kisah-kisah yang lain itu seperti contohnya lebih banyak ke ini sih, lebih banyak kita itu dilewati orang kayak gitu. Kecuali kalau kita bisa benar-benar bangun trust. Nah, kata Mbak Yeni tadi kan dari kisah ini inovasinya apa nih supaya kita itu. Jadi ya kita harus bangun trust kayak gitu. Supaya konsumen itu trust sama kita, tetap beli sama kita kayak gitu. Mungkin itu sih yang ini. Jadi membangun loyalitas konsumen, Bangun loyalitas ya, konsumen dan tetap sama pelanggan kita. ya. Betul. Kalau udah sekali pernah dibantu oleh Brooklyn Property, jadi balik lagi gitu. Iya, betul. Kurang lebih seperti itu ya. Terus juga boleh tambahin dikit Mbak Yeni, kalau untuk company, saya juga waktu itu handle, tapi bukan proyek baru, jadi secondary lah, kan ada secondary juga kalau agency. Itu perusahaan, apa namanya, IT, perusahaan vendor internet. Vendor internet mereka, apa namanya, sedang expand di Palembang, perlu banyak properti. Puji Tuhan ketemu juga dengan kami dan kami tawarkan. Prosesnya sangat panjang ternyata kalau company itu. Tapi bagaimana pihak dari pembeli, provider internet tersebut tetap loyal sama kita, bahkan kita kasih terus semua data-data yang mereka minta. Karena kalau jual properti dengan pribadi, Mbak Yeni, sama jual properti sama company itu beda. Struktur belinya beda, prosedurnya juga beda, data yang diminta juga beda. Nah, bagaimana kita melengkapi semua itu? Dan puji Tuhan, walaupun prosesnya panjang, tapi itu tetap terjadi akte jual beli sama notaris dan akhirnya selesai proyek. Nah, jadi itu kurang lebih cerita-ceritanya, challenge di lapangan lah. Iya. Jadi apa istilahnya tuh prinsip Mas Dip ini ketika melaksanakan atau ketika mensukseskan bisnis ini ya, bisnis di properti ini, mungkin ada prinsip yang paling apa ya dipegang oleh Mas Lipin. Yes. Kan tantangannya banyak sekali kan? Benar. Kalau prinsip saya sih dalam menjalankan bisnis property agent ini, yang pertama itu saya benar-benar menjaga loyalitas. Menjaga loyalitas customer. Bagaimana cara menjaga itu? Dengan memberikan servis terbaik dan juga dengan totalitas untuk menyelesaikan transaksi itu. Nah, karena kalau konsumen sudah lihat kita apa namanya setengah-setengah kayak gitu kan, mereka juga nggak yakin kan. Terus kedua lebih ke membangun hubungan sih antara saya dengan customer, dengan saya dengan agent. Jadi agent-agent kami juga punya trust terhadap kami seperti itu, sehingga mereka nggak merasa kayak di bypass tadi gitu kan. Jadi prinsip saya sih mungkin nomor satu itu adalah trusted dari customer ataupun dari agent, itu yang paling penting buat saya. Jadi dengan pengalaman kurang lebih 15 tahun di industri properti, dari sales sampai ke marketing, sampai juga ke project. Untuk sales sendiri karena mungkin udah menjadi darah daging sendiri ya kalau untuk ke properti. Beberapa tips ya saya coba rangkum bagaimana cara untuk jadi sales properti yang efektif ya. Jadi sebenarnya ada 10 poin sebenarnya. Coba kalau yang 3 utama itu adalah bagaimana sales property itu harus menciptakan personal brandingnya dia kayak itu. Jadi kita itu harus dikenal sebagai siapa. Kalau kita mau sebagai sales property, jadi kita harus membranding diri kita agar menjadi seorang properti yang efektif, properti yang handal seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk kita untuk menjadi membuat personal branding kita bagus di dunia properti? Yang jelas kita harus jaga apa namanya konsisten kita. Jadi harus sering buat konten. Jadi kita juga harus sering
konsisten dalam apa namanya event-event properti seperti Iya. itu. Juga kita harus juga lebih banyak tampil di sosial media, harus juga kita bangun hubungan dengan customer-customer Iya. kita seperti itu. Jadi yang pertama itu harus personal brandingnya harus kuat dulu sebagai properti agar orang itu tahu, oh kalau mau beli properti nih carinya ini, carinya si A nih, carinya Lipin gitu kan. Nah, jadi personal branding yang kuat itu pasti akan membawa customer itu untuk ingat sama kita, sehingga customer itu akan memutuskan berani dan percaya untuk beli sama kita. Iya. Itu yang pertama. Dan kedua itu harus lebih efektif itu, maksudnya yang poin kedua itu ada lebih ke soft selling. Call to action-nya harus bagus. Jadi kebanyakan sales itu kan mereka kalau jualan, Pak ini Pak rumah 1 miliar, 2 kamar, 3 kamar. Nah, padahal sebenarnya kita harus membangun apa namanya interaksi dulu. Iya. Jadi boleh dibilang interaksi nomor 1, jualan belakangan. Karena tanpa interaksi kalau kita langsung jualan orang juga takut kan. Iya. Nah, jadi harus interaksi dulu. Jadi kita juga harus ada soft selling-nya daripada membangun hubungan. First impression-nya dengan customer supaya dekat dan akhirnya mereka mau untuk mendengarkan penawaran dari kita. Nah, lalu yang ketiga itu collabs dan kolaborasi dan networking. Jadi karena sales kalau di sales yang primary di developer itu mereka harus punya kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal seperti pihak bank, seperti pihak apa namanya media juga, seperti juga pihak-pihak seperti teman-temannya mereka, keluarga mereka, mereka harus kolaborasi dengan bagus. Kalau untuk di property agent itu mereka harus kolaborasi dengan agent-agent yang lain, karena kadang kita punya barang tapi kita nggak punya pembeli. Nah, kadang juga kita punya pembeli, tapi kita nggak punya barang. Nah, untuk itulah jadi kita harus networkingnya dengan agent lain harus bagus. Karena kalau property agent ini sebenarnya lebih luas cakupannya, karena apa, Mbak? Orang jual rumah, mereka cari kita. Orang beli rumah, mereka cari kita. Jadi kita harus punya barang dan harus punya yang beli gitu kan. Nah, kadang challenge-nya tadi itu, kita punya barang nggak ada pembeli, kita ada pembeli nggak ada barang. Nah, itulah pentingnya networking tadi, agar kita bisa kerjasama dengan agent-agent yang lain. Karena kan unit di Palembang ini banyak sekali kan, ya properti itu kan. Jadi kalau kita main sendiri, kadang opportunity-nya itu loss, jadi kita nggak dapat momennya itu seperti itu. Nah, kalau yang lain itu seperti basic-basicnya ya, seperti kita harus kuasain produk, terus juga kita harus juga jual lifestyle, nggak harus langsung jual bangunan. Kita juga visual kita juga harus bagus. Jadi sales properti harus bisa menampilkan visualisasi yang bagus. Jadi video-video, rendering interior yang bagus-bagus harus ditampilkan terus di sosmednya. Terus juga posting sosmed, juga mereka juga harus soft sellingnya tadi, harus call to actionnya juga bagus. Jadi tidak langsung nembak beli gitu loh, tapi harus bangun hubungan. Terus juga follow up-nya juga harus yang follow up-nya juga yang harus apa ya, lebih ke family lah. Jadi tidak ngejar-ngejar kayak ini kan, karena kalau sales-sales zaman dulu mungkin wah kalau ngejar pokoknya harus sampai beli. Kadang yang nggak enak tuh kan orang beli karena nggak enakan. Padahal kan kita tuh mau buat customer kita tuh nyaman kan. Bagaimana mereka trust sama kita, mereka mau beli sama kita, dan mereka akhirnya puas dengan service kita. Nah, kebanyakan sales ini adalah mereka ngejar, apa namanya, konsisten sekali ngejarnya, tapi dengan teknik yang tekniknya yang agresif, sehingga akhirnya konsumen tuh ya udah deh gue beli deh gitu. Tapi akhirnya berujung ke penyesalan. Kenapa gue beli ya gitu kan? Padahal nggak butuh-butuh amat. Nah, jadi jangan sampai kita follow up dengan cara yang salah sehingga konsumen belinya karena nggak enakan.
Nah, itu akan jadi beban sih sebenarnya untuk kita. Nah, terus juga kolaborasi dan networking, terus juga kita harus pinter lihat momentum pasar. Jadi kalau pasar lagi bagus, kita harus agresif untuk promosi. Nah, terus juga kita harus jadi sales yang problem solver juga. Karena kadang konsumen itu kan kalau mau beli properti itu, Mbak Yeni, ada dua. Saya selalu rangkum dua. Jadi mereka harus mau dulu dan mereka harus mampu. Iya. Harus mau dan mampu. Kadang ada yang mau tapi nggak mampu. Ada yang mampu tapi nggak mau gitu kan. Jadi kita harus akomodir semua problem mereka agar mereka mau menemukan solusinya. Jadi solusi itu yang harus kita tampilkan. Jadi kurang lebih itu sih. Iya. Bagaimana salesnya efektif. Iya. Mas Ipin, kalau saya lihat ada catatan khusus dari tips yang disampaikan oleh Mas Ipin tadi, yaitu membangun hubungan dengan klien atau customer ya. Betul. Nah, bagaimana caranya Mas Ipin membangun hubungan dengan klien dan mempertahankan hubungan itu tetap baik? Ya, oke. Pertanyaannya bagus banget nih Mbak Yeni. Jadi kalau bangun hubungan dengan customer itu sih tidak instan. Perlu waktu juga supaya mereka menganggap kita bukan sebagai sales, tapi menganggap kita sebagai friend atau family mereka. Cuman yang penting sekali di awal adalah first impression. First impression itu maksudnya awal perkenalan. Kan ada istilah kan, kesan pertama begitu menggoda. Oh iya. Selanjutnya terserah saya. Sebenarnya terserah saya, Mbak. Iya, karena kalau dia sudah tergoda kan kita bisa. Kita sebagai sales kan kita bisa bisa mengarahkan mereka mau gimana. Jadi first impression itu harus sangat penting di awal. Jadi bagaimana cara menciptakan first impression, ya mungkin mulai dari yang basic-basic ya. 3S kan, senyum, salam, sapa, kayak gitu kan. Juga kita harus kasih menampilkan karakter kita yang benar-benar friendly seperti itu, bukan kayak langsung nawarin, Pak yuk Bu beli rumah beli ini segala macam, enggak. Kita harus friendly dulu pendekatannya. Nah terus kedua setelah first impression harus menciptakan kita create dulu informasi-informasi. Jadi misalkan oh Bapak tinggal di mana? Oh Pak, kalau misalnya beli rumah, Bapak pengennya yang berapa kamar? Supaya kita tahu keluarganya ada berapa orang, kayak gitu. Oh kalau Bapak senangnya seperti apa, hobinya apa? Supaya kita bisa tahu rumah mana yang cocok dengan mereka, dengan hobinya mereka. Jadi satu first impression, dua itu kita gali informasinya, lalu ketiga baru kita cari solusi yang tepat dengan kebutuhannya dia. Jadi kalau ada needs, ada kebutuhan, ada problem, kita kasih solusinya sehingga itu bisa klop seperti itu, mereka mau untuk beli gitu. Jadi dari yang udah disampaikan dengan detail oleh Mas Ipin tadi, udah banyak banget nih sebenarnya. Nah, bisa ditarik kesimpulan apa tuh skill yang harus dimiliki oleh seorang sales properti? Skill yang harus sebenarnya mulai dari passion dulu, Pak. Jadi passion, ya. Ada 3 sebenarnya, harus mulai dari passion dulu. Jadi kalau skill yang kita skill sehebat apapun, kita nggak ada passion juga, kita juga akhirnya jadi seperti dibuat-buat seperti itu kan. Kayak kering gitu ya. Iya. Kering gitu ya. Jadi wah kalau lihat teorinya kayak gini, kita ikutin teori aja yang penting, tapi nggak ada passionnya. Jadi kelihatan wah ini baca skrip nih kayaknya, wah ini baca teks nih gitu kan. Tapi kalau ada kita passion itu akan mengalir seperti itu. Jadi yang pertama kuncinya adalah kita harus punya passion dulu sebagai sales property. Terus kedua, skill berikutnya adalah bagaimana skill membangun hubungan sebenarnya. Bagaimana create relationship itu dengan customer sehingga mereka ingat dulu sama kita, baru mereka trust sama kita. Setelah relationship, baru kita harus kuasain produk. Jadi kuasain produk ini penting karena berkaitan dengan problem-problem mereka dalam mau proses pembelian,
sampai mereka jadi. Jadi kita harus bisa punya skill untuk menawarkan solusi yang tepat. Jadi 3 ini sih yang penting sekali sih. Iya. Nah, kita masuk ke tips menjual rumah. Iya. Kan udah pengalaman ya, dalam sehari 1.100 rumah terjual. Tadi, Amin. apa saja tips menjual rumah dengan cepat, dengan harga yang dalam tanda kutip baik gitu? Iya, betul. Kalau di pengalaman saya sebagai profesional waktu itu di Ciputra, baik itu dengan di Tamrin Home sendiri, itu beda ya Mbak. Saya pisahkan dulu antara kita sebagai profesional di sebuah perusahaan di developer dengan berbedanya dengan kita sebagai property agent. Iya. Nah, kaitannya kalau misalnya Mbak Yeni tanya bagaimana menjual rumah dengan cepat seperti itu, nah itu biasanya ada di developer. Oh, iya. Karena barangnya kan banyak, bagaimana kita bisa jual cepat seperti itu. Nah, jadi kalau pengalaman saya di waktu itu di Ciputra Group, bagaimana jual dengan banyak itu tidak terlepas dari support dari marketing. Jadi ini bedain dulu nih Mbak Yeni, sales sama marketing ini beda. Oh iya. Ya, jadi kadang orang sama, oh marketing tuh ya jualan, enggak. Jadi saya pernah jadi sales, saya juga pernah jadi marketing, jadi beda sekali. Sales itu lebih ke tenaganya, jadi ototnya, yang menjualnya, yang mengeksekusinya. Marketing itu adalah otaknya. Marketing itu adalah yang menentukan strateginya seperti apa, yang buat produknya ini dikenal sebagai apa, barulah si sales yang eksekusinya, mereka yang akan jualan-jualan seperti itu. Nah, tanpa ada marketing yang support, tanpa ada marketing yang hebat, sales akan berdarah-darah nih di lapangan. Oh iya. Karena barangnya ini, cuman bagaimana? Ya udah, ini barangnya nih, ya lu jual nih. Nah, sales kan di lapangan juga bingung, gimana nih jualannya, kayak gitu kan. Sama kayak cerita saya waktu di Ciputra kan, jual barang yang nggak ada kan. Itu kalau marketingnya nggak create dengan sedemikian rupa, kita sales juga bingung, gimana barang nggak ada, rumahnya nggak ada gitu kan, jualnya hutan gimana. Nah, marketingnya itu. Tapi juga sales yang sales yang maksudnya marketingnya hebat, tapi kalau salesnya yang tidak mumpuni, akhirnya jadi sia-sia kayak gitu. Eksekusinya juga gagal akhirnya. Nah, jadi kalau balik ke pertanyaan Mbak Yeni tadi soal bagaimana menjual itu, kalau untuk properti yang primary developer itu harus punya marketing system yang kuat. Mereka harus seorang marketing yang bisa membranding, mempromosikan, mensegmentasi pasar mana yang pas kayak gitu loh. Kan tadi tanya harganya yang pas gimana. Jadi kadang saya tuh selalu kasih istilah tuh bagaimana cara jual iPhone ke tukang becak. Itu kan suatu hal yang beda banget. Karena kenapa ada yang seperti itu? Karena berarti segmentasinya salah. Kita jual barang tapi kita target pasarnya tukang becak. Jadi nggak ini. Bukan mendiskreditkan tukang becak sih bisa sebenarnya. Cuman pasarnya kan nggak matching gitu ya. Nggak matching gitu. Nah, bagaimana marketing itu meng-create itu segmentasi, targetingnya seperti apa, dan mempositioningkan barang yang mau dijual itu, rumah yang mau dijual itu supaya tepat sasaran. Positioningnya seperti apa? Kayak Ciputra kan, positioningnya properti yang properti yang menampilkan one stop living. Jadi rumah tapi lengkap dengan fasilitas dan di dalam komplek perumahan seperti itu. Nah, itu yang ini. Kalau property agent ya kita harus punya banyak listingan, karena dengan banyak listingan kita akan memperbesar peluang untuk orang cari kita bisa kasih banyak opsi. Dan juga kita harus perbanyak juga listingan buyer juga, supaya ya balik-balik ya ada supply ada demand kan Mbak.
Kalau ada supply-nya banyak, permintaannya sedikit, ya jadinya sedikit. Ada demand-nya banyak, pembelinya banyak, barangnya sedikit, akhirnya juga jualnya sedikit. Jadi biar banyak, harus banyak sama-sama nih. Iya. Listing barang yang dijual banyak, listing pembelinya juga banyak. Akhirnya bisa jualan banyak gitu. Iya. Nah, lanjut lagi nih, lebih detail Iya. lagi. Ini soal harga rumah. Harga rumah, oke. Nah, gimana tuh caranya menentukan harga rumah? Cara menentukan harga rumah. Balik lagi sih sebenarnya Mbak Yeni, bagaimana kita menentukan segmen pasar kita dulu. Jadi kalau misalkan kita tahu dulu, kadang yang sering salah itu adalah kayak developer, itu mereka buat barang dulu, buat harga dulu, buat rumahnya seperti apa, harganya seperti apa, konsepnya seperti apa, baru mereka tawarkan ke pasar. Nah, yang benar adalah kita tanya dulu pasarnya seperti apa. Saat ini di Palembang orang senangnya beli rumah yang berapa lantai, beli yang berapa kamar, beli konsepnya seperti apa, lokasinya yang di mana, harganya yang berapa, baru kita sesuaikan market. Jadi terbalik. Dibalik ya? Iya, marketnya dulu seperti apa kita sediakan. Jadi bukan kita sediakan baru kita lempar ke market. Akhirnya jadi kan ibaratnya tuh kayak lempar umpan ke laut yang besar seperti itu. Lebih baik kan kita cari dulu kan, oh ikannya banyak di sini nih, baru kita sesuaikan. Nah, kalau ditanya saat ini, kalau dari informasi saya ngobrol dengan developer, dengan teman-teman agent properti secondary, saat ini yang lagi banyak itu adalah di segmen-segmen yang middle to low, itu dari harga 600 ke bawah, atau sekalian yang 3M, 2,5 M ke atas. Karena pasar ini yang lagi ibaratnya kalau yang middle to low itu yang harga 300-4 jutaan, karena ini biasanya yang beli adalah end user, yang orang-orang belum punya rumah, rumah pertama, mau nggak mau mereka kerja cari duit buat beli rumah gitu kan. Nah kalau yang 2,5 M ke atas itu adalah yang investor atau mereka yang pegang uang. Nah kalau yang di tengah-tengah ini yang harga 600 jutaan sampai harga 2M-an, itu kan orang-orang yang biasanya sudah punya rumah. Ngapain lagi gue beli? Orang sekarang lagi susah gitu kan. Jadi mereka lebih, nanti dulu lah tambah rumah. Orang udah punya rumah saat ini udah cukup. Jadi ini pasar yang di sini nih yang lagi tren, lagi banyak. Jadi middle to low sampai yang high end ya? Ya, jadi lebih baik pasar yang lagi banyak itu adalah middle to low dan high. Yang tengah-tengah itu agak yang sedikit. Tengah-tengah ada, cuman ya tidak sekenceng ini. Kalau yang ini kan mau nggak mau mereka usahakan banget nih punya rumah. Kalau yang di high end ini mereka udah pegang duit banyak. Mereka udah rumah keberapa kali itu ya? Iya, udah rumah berapa. Nah saat ini kan orang kalau second kan jual murah semua. Kayak ini, wah ini murah nih, wah gue pegang yang high end ini punya duit banyak, murah nih, punya duit nih, ya udah beli gitu kan. Diborong sama dia. Diborong karena kapan lagi kan. Makanya orang tanya kapan saat yang paling baik untuk beli rumah, itu adalah sebenarnya saat krisis. Karena saat krisis developer ataupun secondary itu akan jual murah. Developer akan kasih promo-promo terus, developer kasih hadiah-hadiah terus kayak gitu kan, diskon-diskonnya gede. Terus juga kalau yang secondary mereka juga bertahan hidup, akhirnya mereka jual aset kan. Nah jadi kalau lagi susah waktunya beli rumah sebenarnya. Luar biasa ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi apa saja nih yang harus diperhatikan saat mempromosikan rumah untuk dijual? Oke, jadi saat mempromosikan rumah itu balik lagi kayak sebelum saya tampilkan bahwa kita harus tampilkan visual-visual yang menarik. Jadi sekarang ini mungkin kalau saya tanya developer lain yang rekanan kami,
mereka itu penjualan paling banyak sumbernya itu dari online, sales online. Baik itu dari medsos, dari apa namanya, Instagram bisnis biasanya. Nah, yang kedua itu dari event-event seperti pameran, exhibition. Nah, jadi dua ini yang paling banyak menyumbang penjualan dari developer. Jadi, nah yang nomor satu ini kan karena yang paling tinggi adalah dari online kan, online sales ini. Nah, online sales ini harus benar-benar penting sekali untuk menampilkan visualisasi yang bagus. Jadi kalau misalkan jual rumahnya yang inden, yang belum ada bangunannya, belum ada rumah contohnya, mereka harus create sebuah konten atau visual interior, visual eksteriornya yang benar-benar sinematik, yang benar-benar bagus supaya orang tertarik untuk melihat dulu. Nah, kalau untuk yang sudah ada rumah contohnya, mereka harus buat konten dan membuat storytelling yang bagus supaya orang mau penasaran kayak gitu. Ini kayaknya bagus nih rumahnya. Mereka untuk tertarik beli. Balik lagi ke yang saya bilang tadi, interaksi dulu, baru jualan. Nah, cara mendapatkan interaksi yaitu adalah dengan visualisasi yang bagus. Kan dari mata turun ke hati, Mbak Yeni. Jadi matanya dulu harus tertarik, baru mereka tertarik untuk bertanya. Nah, ini tips buat customer nih. Jadi gimana tips mencari rumah di Palembang? Jadi itu poinnya ada apa saja yang perlu dipertimbangkan ya untuk memilih atau mencari rumah di Palembang ini. Tips paling penting sekali nomor satu, bagaimana orang Palembang mau cari rumah di Palembang. Itu yang pertama sekali adalah hubungi agen profesional terpercaya Anda. Karena apa? Karena kalau saat ini kan saking banyaknya opsi rumahnya seperti apa, kita harus datangin satu-satu, tanyain. Kita sendiri jadi bingung. Ini barang banyak banget. Ibaratnya kan kalau kita beli barang kan Mbak Yeni ya, kalau pilihannya cuma 2 kan enak kita pilihnya. Sekarang kan banyak banget pilihannya. Terus promonya juga banyak gitu kan. Jadi kita harus punya seorang advisor lah ya, seorang konsultan yang bisa bantu kita pilihkan yang mana yang paling bagus. Jadi kalau beli yang bagus di antara yang bagus itu kan mudah. Beli yang bagus beli yang terbaik di antara yang bagus itu yang susah, Mbak. Makanya tadi dari naksir sampai ke deal kan. Nah, naksir dulu baru deal supaya tidak terjadi penyesalan. Jadi biarkan profesional agent terpercaya Bapak Ibu pemirsa bisa menentukan yang terbaik. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi belilah properti itu yang sesuai dengan kebutuhan kita dulu. Karena kalau kita butuh baru kita mau beli gitu kan. Nah, dari situ baru kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kalau udah butuh baru disesuaikan dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena kadang orang butuh, mereka nggak mampu, tapi mereka pending dulu. Akhirnya mereka pending, begitu mau beli lagi, harganya udah naik. Nah, jadi planning lagi gitu kan, akhirnya nggak beli-beli. Makanya jadi kalau beli properti, kebutuhan dengan kemampuan kita itu harus sama-sama matching agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Nah, sekarang soal lokasi nih, yang nggak kalah penting kan? Nah, itu gimana tuh cara memilih lokasi yang pas lah ya? Betul. Standar sih sebenarnya nggak banjir. Nggak banjir. Gitu. Mungkin lebih detail lagi nih sebagai agen properti. Kalau lokasi itu, saya punya 3 kriteria yang selalu saya sampaikan ke customer ataupun ke tim sales saya waktu itu. Pilih properti itu harus lokasi, bener kan? Kalau di iklan kan selalu lokasi. Nah, lokasi yang pertama itu kalau untuk rumah
pertama ya, ini kita cerita rumah pertama. Pilih lokasi itu yang arus masuknya lebih banyak daripada arus keluar. Maksudnya seperti apa? Jadi cari lokasi itu yang orang bisa dilihat dari mobil deh. Mobilnya tuh lebih banyak ke sana daripada keluar dari sana. Kenapa? Pilih yang seperti itu. Dengan yang seperti itu kita tahu bahwa oh lokasi ini adalah lokasi yang prospektif. Jadi lokasi ini yang orang akan pindah kayak gitu, yang banyak aktivitas. Nah itu lokasi yang kriteria pertama, harus masuk lebih banyak daripada yang keluar dari sana. Nah terus kedua, carilah lokasi yang sunrise property. Sunrise property itu lokasi-lokasi yang sedang berkembang. Kenapa cari yang seperti itu? Karena dengan lokasi sunrise property kita akan bisa dapat harga yang lebih terjangkau. Kayak gitu. Karena kalau yang sudah sunset property, sunset tuh yang di tengah kota. Kita cari rumah yang tengah kota kan udah mahal-mahal kan. Dan juga jarang orang yang mau jual seperti itu kan. Nah jadi harus tentukan yang sunrise property. Dan ketiga, yang paling penting juga lokasi yang dibangun oleh developer yang terpercaya. Kadang lokasi bagus tapi yang bangunnya developernya juga yang kita belum punya track record, yang belum ada pengalaman. Takutnya kita beli ada jalannya tidak ada rumahnya. Atau kita beli rumahnya tidak ada jalannya. Nah jadi ya itu biasanya problem klasik sih developer yang ibaratnya yang tidak terdaftar di asosiasi atau semacam seperti itu. Jadi kurang lebih sih 3 poin itu sih Pak Yeni harus untuk lokasi. Iya. Nah ini masuk soal fasilitas, apa aja yang perlu diperhatiin ketika membeli rumah? Fasilitas betul. Kalau untuk fasilitas untuk primary rumah baru, kalau boleh saran sih memang yang paling baik adalah yang komplek. Karena dari komplek perumahan itu dia punya sistem kan one gate system biasanya. One gate system, satu pintu masuk, itu keamanannya lebih terjaga, lebih terjamin. Karena orang masuk hanya di satu pintu itu. Jadi fasilitasnya harus one gate system. Terus apalagi lokasinya, kalau pilih lokasinya udah pinggiran Palembang. Udah pinggiran, nggak komplek pula. Wah itu tidur pun tidak nyenyak. Ini ya, apa nggak aman gitu ya? Iya, tidur pun nggak nyenyak kalau dari pinggiran tidak komplek pula. Kan. Jadi yang pertama itu adalah fasilitasnya harus one gate system, komplek lah intinya. Terus kedua fasilitas standar seperti saluran-saluran pembuangan yang yang benar-benar terintegrasi dan yang sudah dipikirkan secara matang. Karena banyak sekali kan kasus-kasus saat ini kan kalau hujan lagi gede nih Mbak ya, deras banget, komplek banjir gitu, komplek tapi banjir gitu kan. Biasa kan yang banjir kan pinggir jalan, tengah jalan kan, ini komplek banjir. Nah itu biasanya karena sistem saluran pengairannya itu tidak terintegrasi dan tidak baik seperti itu. Nah yang ketiga biasanya komplek itu selalu memberikan fasilitas fasilitas komplek itu seperti taman bermain anak, terus olahraga seperti kolam renang, seperti lapangan tenis atau lapangan basket, olahraga, sport kayak gitu. Nah itu juga penting karena bagaimanapun kita tidak 24 jam di dalam rumah kan. Bagaimana kita di luar rumah kita bisa juga nikmatin suasana kompleknya seperti itu. Iya. Nah, yang tak kalah penting juga itu legalitas ya. Legalitas pasti, benar. Balik lagi ke developer tadi sambungannya. Banyak sekali developer yang mereka legalitasnya kadang tidak lengkap di awal. Seperti biasa. Yang paling banyak sekali itu adalah komplek itu yang sertifikatnya belum dipecah. Nah, jadi sertifikatnya masih satu induk kayak gitu. Begitu ada yang beli, itu belum dipecah, jadi kita bingung kan mau sertifikat kita tuh akan terimanya tuh seperti apa. Kayak gitu. Kan penting banget megang sertifikat kita, kalau udah lunas ya. Betul.
Nah, untuk legalitas juga mungkin juga sekalian saya mengedukasi ataupun sosialisasi bahwa saat ini kalau untuk rumah, sertifikat itu minimal itu HGB, hak guna bangun. Nah, kebanyakan kan kita taunya SHM, hak milik. Padahal kalau untuk rumah, kalau belinya sama developer, HGB itu tidak ada masalah. Oh ya. Karena apa? Karena memang kita mengikuti aturan pemerintah bahwa lokasi yang dibangun di atas 5 hektar itu harus menggunakan HGB dulu. Begitu ada yang beli, dipecah, baru mereka bisa tingkatkan menjadi SHM. Nah, jadi kalau di Palembang ini masih tabu soal HGB itu karena mereka takutnya, wah ini nggak sah nih segala macam. Padahal susah ngurusnya ketika susah urus. mau dijadiin SHM. Makanya itu saya udah bantu banyak klien saya banyak sekali untuk naikin SHM. Dan biayanya juga nggak terlalu mahal kok, murah, tinggal kasih ke notaris, prosesnya juga nggak lama, dan itu bisa jadi SHM. Jadi jangan takut tentang HGB. Sebenarnya saya tuh mau tanya penasaran nih, boleh nggak dibahas tentang fee yang didapat oleh seorang agen properti ya? Fee boleh aja sih. Boleh ya? Boleh, itu boleh, Mbak. Boleh. Kadang kita di lapangan juga kita nih kan karena kita jasa, kita nih kan profesional, kita nih di bawah sebuah perusahaan dan di bawah ada asosiasi kan, asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREDI). Nah kadang mereka klien ini memikirkan bahwa gede banget fee-nya gitu kan, oh kok segini, waduh mahal banget, rugi dong kita segala macam. Padahal nilai fee, nilai komisi agent itu sudah ditetapkan di undang-undang. Itu besarannya itu untuk jual beli itu 2,5% sampai 3%. Dari harga rumahnya. Dari harga rumah deal. Nah, kalau untuk sewa, komisi menyewakan atau kontrak itu minimal 5%. Ya. Nah, apa itu bisa dinego? Segala macam bisa, tapi tidak boleh di bawah itu, karena itu udah jadi standar. Di atas boleh, di bawah nggak boleh. Di atas boleh, nggak boleh. Jadi 2,5–3% itu udah standar. Dan itu juga sebenarnya tidak merugikan pihak manapun sih, karena bagi yang pemilik properti yang mau nitip jual, kita kan juga akan kasih mereka harga pasar yang sesuai, dan kita juga akan masukkan biaya itu juga di situ, sehingga penjual pun, yang pemilik properti pun juga dapat sesuai dengan yang mereka butuhkan nilainya. Nah, bagi pembeli, mereka juga tidak dirugikan. Karena apa? Karena mereka tidak membayar itu, karena yang bayar adalah pihak penjual. Kayak gitu. Jadi, ya sebenarnya kita mengikuti standar saja sih sebenarnya. Dan itu sampai kan memang pembelinya udah oke-oke aja ya? Pembelinya juga oke-oke aja, nggak ada masalah. Biasa masalahnya bukan di pembeli sih, di penjual. Karena mereka ngerasa, oh ketinggian nih, nanti susah jual. Enggak. Nah, itulah fungsinya agent properti untuk bisa menentukan nilai pasar untuk jualnya ini, Pak. Gitu. Kita udah di akhir nih kayaknya. Siap. Nggak terasa ya? Iya, jadi ini nih, pesan Mas Livin untuk Tribuners yang mungkin berminat berkarir di dunia properti. Dunia properti, oke. Buat pemirsa Tribuners, mungkin yang saat ini di generasi milenial atau generasi Gen Z ya, yang ingin berkarir di dunia properti, Tribuners bisa mulai dari agent properti. Kenapa? Karena agent properti ini kita dibekali dengan skill-skill basic juga dari tentang sebagai agent yang profesional. Kalau di agent properti itu juga waktunya lebih fleksibel karena tidak terikat dengan status karyawan. Nah, itu bisa ke agent properti. Banyak sekali wawasan yang kita dapatkan dari Mas Livin David, Direktur Brooklyn Property Palembang, dalam podcast yang kita angkat tema dari naksir ke deal, cara pilih properti tanpa penyesalan. Mas Livin, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ke depan kita akan ada lagi podcast untuk share ke Tribuners ya, tentang tips dan kiat
sukses di dunia properti ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mbak Ya, Yeni. pemirsa, demikian podcast kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.